Terima kasih saudara, Anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, polisi menyebut pemicu kasus penganiayaan orang tua kepada anak balitanya hingga tewas di Kediri hanya karena kesal. Korban dinilai orang tuanya berbohong lalu dianiaya. Berdasarkan pemeriksaan terhadap orang tua korban, polisi mengatakan motif penganiayaan balita oleh orang tuanya di Kediri karena kesal. Tersangka TS dan istrinya NV menganggap anaknya berbohong lalu dianiaya hingga tewas. Dari hasil pemeriksaan forensik ditemukan tanda-tanda penganiayaan pada kepala dan badan korban akibat pukulan benda tumpul. Sementara alasan kedua orang tua mengubur korban di samping rumah karena panik dan takut penganiayaan berujung tewasnya korban itu diketahui keluarga dan masyarakat. Poin yang tadi disampaikan oleh dokter forensik bahwa memang betul ada tanda-tanda kekerasan dengan benda tumpul ya di beberapa titik di tubuh dari anak korban ya. Di mana atasnya? Detail pastinya belum disampaikan ke kami, namun beberapa gambaran ada yang di daerah kepala, ada di daerah badan. Artinya memang penyebab meninggalnya korban dianiaya oleh kedua orang tua. Kesimpulannya penyebab kematian sejauh ini adalah pendarahan di kepala yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Selasa 25 Juni, warga dusun Dabaan, Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kediri, digegerkan dikuburkannya balita berinisial AF di samping rumah oleh orang tuanya. Polisi yang mendapatkan laporan langsung melakukan pembongkaran makam. Awalnya orang tua korban mengatakan kepada keluarga serta tetangganya jika korban meninggal karena kejang-kejang dan jatuh saat bermain. Namun keterangan orang tua korban dianggap janggal hingga keduanya diperiksa lebih lanjut. Danu Sukendro melaporkan dari Kediri. Saudara, akibat hilang kendali usai menyenggol sepeda motor, sebuah truk terlibat kecelakaan dengan bus pariwisata di Mojokerto. Akibatnya bagian depan truk dan bus ringsek serta 6 korban terluka. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Desa Jati Jajar, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Rabu pagi, melibatkan sepeda motor, truk, dan bus pariwisata. Akibatnya 6 korban terluka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Gelagah, Mojokerto. 1 korban menderita patah tulang tangan kanan usai sepeda motor yang dikendarainya menabrak pembatas jalan. Sedangkan korban lainnya terluka karena benturan keras. Kecelakaan bermula saat truk yang dikemudikan Subandrio melaju mendahului sepeda motor. Diduga kurang waspada, truk menyenggol motor hingga menabrak pembatas jalan. Karena kaget, sopir truk banting setir ke kanan. Saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju bus pariwisata syarat penumpang yang dikemudikan Said. Sehingga tabrakan tak terhindarkan dan mengakibatkan bagian depan bus dan truk ringsek. Kronologinya itu yang truk itu berusaha untuk menyalip satu buah sepeda motor. Akan tetapi untuk menyalipnya ini tidak sempurna, akhirnya tertabraklah satu pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh 2 orang. Kemudian ketika terjadi tabrakan, akhirnya untuk sepeda motor hilang kendali, menabrak pembatas jalan di sebelah kiri, kemudian untuk truk itu oleng ke kanan, sehingga menabraklah satu buah bis Big Bird dari Surabaya. Selanjutnya, petugas dibantu warga berupaya mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, 2 siswa taman kanak-kanak tewas mengapung di salah satu kolam renang tempat wisata di Kabupaten Tuban. Korban diduga lepas dari pengawasan orang tua dan guru hingga berenang di kolam renang dewasa. 2 siswa taman kanak-kanak ditemukan tewas di kolam renang Jatiwangi, Kecamatan Meraura, Kabupaten Tuban. Korban sempat dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak tertolong. Korban bernama Samsul Hadi Saputra dan Muhammad Hafiz, asal Kecamatan Keragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Korban datang ke wisata Jatiwangi bersama orang tuanya, guru dan 36 siswa taman kanak-kanak lainnya. Diduga kedua korban lepas dari pengawasan orang tua dan guru hingga berenang di kolam dewasa. Apalagi di sekitar lokasi kolam dewasa tidak ada rambu peringatan maupun penjaga yang melarang korban berenang.
kolam kangge dewasa kok dicemplungi anak kecil kok boleh. Nah, gitu. Itu usia berapa, Bu? Usia ya 6 tahun, 6,5 lah. Kalau kolamnya itu dalam, Bu? Dalam untuk dewasa. Nah, sing untuk anak kecil ya ada, dewasa ya ada. Tapi tidak ada rambu-rambu untuk usia berapa gitu, nggak ada? Nggak ada. Berarti yang salah itu yang punya kolam atau penjagaannya yang salah itu. Mereka tadi mandi di kolam renang yang untuk dewasa. Nah, sementara tadi menurut keterangan dari pemilik kolam renang tersebut masih dalam proses pengisian pada pagi hari ini. Jadi belum penuh, masih separuh, sekitar 70 cm. Nah, mungkin diperkirakan 70 cm ini dangkal, mereka berenang, 2 orang anak ini berenang di situ, dan tiba-tiba diketahui 2 anak itu sudah mengapung. Jadi ditemukan pada sekitar pukul 9 itu. Polisi yang melakukan olah TKP memeriksa sejumlah saksi serta pihak manajemen lokasi wisata Jatiwangi. Setelah divisum, kedua jenazah selanjutnya dibawa ke kampung halamannya untuk dimakamkan. Sementara polisi masih menyelidiki kasus ini. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, setelah sempat melambung, harga aneka kebutuhan dapur kini anjlok. Harga bawang merah dan bawang putih di pasar-pasar tradisional Mojokerto turun sejak sepekan terakhir. Stok yang melimpah membuat harga tomat juga hancur. Jika sebelumnya dijual Rp25.000, kini hanya Rp3.000 per kilogram. Komoditas bawang merah dan bawang putih yang dijual pedagang di pasar-pasar tradisional Mojokerto mulai turun dalam sepekan terakhir. Seperti yang terjadi di Pasar Tanjung Anyar, Kota Mojokerto Kamis pagi, bawang merah turun Rp10.000 per kilo. Dari sebelumnya dijual Rp35.000, kini menjadi Rp25.000 per kilogram. Sedangkan bawang putih kini dijual Rp33.000 dari sebelumnya Rp36.000 per kilogram. Harga grosir 20, ecer 25. Turun. Sebelumnya tertinggi berapa, Mas? Tertinggi bulan ini 30. 30 ya, itu eceran ya? Grosir. Grosir, kalau ini ecerannya sekitar berapa? 35. 35 ya? Sudah 1 minggu. Sudah 1 minggu ya? Bawang putih grosir 30. 30 kalau ecerannya? Ecer 33. 33, itu turun juga atau gimana? Turun. Turun ya? Bawang putih yang tertinggi kemarin berapa, Mas? 36. Pembeli menyambut senang dengan turunnya harga bawang merah dan bawang putih karena bisa menghemat uang belanja. Belanja bawang berambang. Bawang berambang. Bu, kalau harganya sekarang gimana, Bu? Agak turun atau gimana? Ya, agak turun. Seneng aja ya? Untungnya kan bisa banyak ya? Oh gitu. Selain harga komoditas bawang merah dan bawang putih yang turun, harga tomat juga hancur. Saat ini tomat dijual Rp3.000 dari sebelumnya Rp25.000 per kilo. Anjloknya harga tomat dikarenakan pasokan di pasaran kini melimpah. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Mandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.